Halo, balik lagi di Mulki Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini gue mau kasih rekomendasi buat kalian yang lagi pikir-pikir nih mau ngerakit Gundam apa untuk pertama kali, atau alias kalian pemula dalam hal rakit-merakit Gundam. Nah, gue kasih 5 rekomendasi, dan 5 rekomendasi ini gue pilih berdasarkan yang pertama, kemudahan pas perakitannya. Nah, ini yang gampang-gampang untuk merakitnya. Kemudian yang kedua adalah dalam hal harganya. Jadi gua pilihin yang harganya di bawah 200.000 ke bawah. Jadi ya masih murah lah. Dan yang ketiga berdasarkan ini Gundam-Gundam yang agak mainstream atau main-main karakter di setiap seri-serinya atau pemeran utamanya lah. Jadi kalian pasti familiar lah, dan yang pasti juga bentuknya dan desainnya itu pasti keren. Mana aja rekomendasinya? Langsung aja kita lihat videonya. Gundam yang pertama kali gue rekomendasikan adalah si HGRX 78 Gundam Revive, yang jadi trademark dari si Gundam itu sendiri. Nah, diambil dari seri Gundam pertama yang dirilis tahun 78 dengan gambar yang sedikit jadul, bukan sedikit jadul, emang jadul sih. Yang menjelma jadi Gunpla atau Gundam plastik yang ciamik banget di seri Revive. Dan Gundam ini jadi barang wajib buat kalian pecinta Gunpla atau Gundam plastik. Nah, ini runnernya cuman sedikit ya, kalau nggak salah sih cuman 3 atau 4 runner doang. Dan ini gampang banget untuk dirakit. Ini nggak butuh waktu lama lagi ngerakit ini. Jadi perakitannya pun sangat-sangat menyenangkan karena gampang banget, snafitnya juga enak banget. Dan jadinya pun keren banget. Nih kayak gini jadinya. Jadi aksesorisnya dia juga punya satu rifle, kemudian satu shield, kemudian satu bazooka yang di situ, dan dapat 2 beam saber dan efeknya. Ini keren sih. Di rekomendasi kedua kita punya HG Island Strike Gundam, tapi yang revive-nya ya. Jadi si Island Strike Gundam itu ngeluarin 2 versi, yang versi pertama dan versi yang revive-nya. Yang gue rekomendasikan adalah si versi revive-nya yang diambil dari seri Gundam Seed dan dipiloti oleh si Kira Yamato. Nah, si serinya sendiri itu muncul di tahun 2004-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, coba kalau misalkan salah, coba komen di bawah dong. Dan Gundam Strike ini menurut gua menjadi representasi Gundam modern karena bentuk dan warnanya itu ya Gundam banget. Jadi yang lebih mendekati si RX-78 ya ini, kalau misalkan menurut gua, dibandingkan dengan si seri Wing ya, yang keluaran tahun 95-an kalau nggak salah. Nah, ini lebih mendekati si RX-78. Dan si Strike ini juga punya beberapa pack sebenarnya. Ada Island Pack, kemudian si Sword Pack, Launcher Pack, dan kalau digabung jadi si Perfect Strike. Nah, ini harganya sebenarnya di 200 ribuan, mepet lah. Ada yang 195 dan sebagainya. Tapi tetap gue masukin, walaupun sebenarnya runnernya itu agak banyak, tapi proses perakitannya itu simple banget dan tetap menyenangkan. Kalau misalkan menurut gue, desainnya yang keren banget dengan Island Pack-nya itu jadi salah satu yang wajib kalian punya, dan kalian nggak akan nyesel punya ini. Dan aksesorisnya juga banyak. Itu ada backpacknya si Island Pack-nya, kemudian kita dapat rifle-nya, kemudian kita juga dapat si shield-nya, kemudian ada beam saber-nya juga, kemudian dapat knife-nya atau pisaunya. Itu dia. Nah, selanjutnya yang gue rekomendasikan adalah si HG Gundam Exia Repair 2, yang diambil dari seri Gundam Double O season kedua dan dipiloti oleh si Setsuna FCY. Nah, sebenarnya kemunculannya itu hanya sebentar saja ketika menghadapi si Gundam Double O atau si Gundam O-nya si Ribbon Almark di episode terakhir season keduanya. Nah, setelah si Gundam Double O-nya rusak, nah itu si Setsuna FCY nemuin si Exia Repair 2 ini. Nah, sebetulnya dari seri ini banyak banget Gundam yang bagus nih bentuknya, secara bentuk atau desainnya. Ada si Gundam Exia, ada si Gundam Double O, tapi yang gua pilih adalah si Gundam Exia Repair 2 ini. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan si Exia, ini dia punya GN Sword 2-nya itu pakai clear part warna hijau. Nah, itu yang bikin keren tuh, karena si Exia yang sendiri itu nggak pakai clear part warna hijaunya. Nah, kenapa gue pilih dibandingkan dengan Double O? Karena si yang Double O-nya itu, kalau yang di bawah 200 ribuan
itu cuma dapat si GN Sword-nya 2 kayak gitu doang, nggak dapat si GN Sword 2-nya. Jadi kalau misalkan menurut gua lebih keren ini dibandingkan dengan si Exia biasa dan si Gundam Double O-nya. Selanjutnya yang akan gue rekomendasikan adalah Gundam dari seri Iron Blood Orphan. Tadinya sebenarnya gue bingung nih antara Gundam Barbatos atau Gundam Barbatos Lupus. Cuma karena harganya lebih murahan si Barbatos ini dibandingkan dengan Barbatos Lupus, jadi gue pilihlah si Barbatos yang biasa ini nih. Nah, dari tampilannya ini keren banget, badass banget. Dan kalau misalkan kalian ngikutin seri animenya, kalian akan tahu kalau misalkan pilotnya si Mikazuki August pakai ini, ajib banget. Ini keren banget. Nah, perakitannya itu ini sangat menyenangkan karena runnernya cuma sedikit banget dan kualitas plastiknya oke banget. Dan ini si seri-seri Iron Blood Orphan ini lebih gampang dirakit dibandingkan dengan seri-seri yang lainnya. Dan ini kerennya juga dia punya inner frame ya yang bikin kayak MG loh, tapi setara HG sih sebenarnya. Dan aksesorisnya dia itu punya mace yang gede kayak gitu, dan kita juga dapat katana yang seperti ini. Ini salah satu yang wajib kalian punya. Nah, rekomendasi terakhir yang akan gue kasih itu dari seri Gundam Build Diver. Nah, gue juga bingung lagi nih. Yang tadinya gue antara milih si Gundam E3 atau si Gundam Double O Diver ini, dan gue putuskan milih si Gundam Double O Diver. Kenapa? Yang pertama, harganya itu lebih murah dibandingkan dengan si Gundam E3. Yang kemudian, yang kedua, proses perakitannya itu lebih gampang dibandingkan si Gundam E3. Jadi Gundam E3 agak susah karena dia harus bikin Gundam core-nya, kemudian bikin si armornya itu. Nah, kalau ini enggak. Dan dia itu ngambil dari perpaduan si Gundam Double O ya. Nah, si Gundam Double O dirakit dan di-upgrade menjadi si Gundam Double O Diver ini. Dan makanya tampilannya itu hampir sama atau ya 80% 70% sama kayak si Gundam Double O-nya. Nah, kayak gini, dan ini lebih fresh sih kalau misalkan menurut gua, dan tampilan warnanya juga keren banget. Kemudian senjatanya sebenarnya sama persis kayak si Gundam Double O, tapi ini tampilan si backpacknya itu lebih keren kalau misalkan menurut gua, dan kepalanya juga lebih keren dibandingkan dengan si Gundam Double O. Makanya gua saranin banget untuk pemula ini merakit si Gundam Double O Diver. Gampang banget so perakitannya. Nah, itu dia 5 Gundam yang gue rekomendasiin buat kalian. Semoga video ini membantu. Apakah dari 5 Gundam itu ada yang kalian suka atau favoritkan? Sekian aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Ngapain itu? Bangun.